Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi kalau sebuah masyarakat, pelan-pelan gitu ya, mulai menjauh dari tuntunan Tuhannya? Ini bukan cuma pertanyaan agama loh, tapi ini soal sebab akibat yang efeknya tuh kena ke semua sisi kehidupan. Nah, kali ini kita akan coba urai satu persatu konsekuensi berantai yang terjadi saat sebuah umat berpaling dari hukum Tuhan. Kalimat pembuka ini, wah, dalam banget ya. Yuk kita coba bedah maknanya. Ini bukan sekedar kata-kata puitis, tapi ini tuh inti dari semua obrolan kita. Coba bayangin deh, ada hubungan yang putus sama sumber cahaya. Apa coba yang sisa? Gelap, kacau, sama hilang arah. Nah, ini fondasi buat kita ngerti semua dampak yang akan kita bahas setelah ini. Oke, sebelum kita masuk ke daftar konsekuensinya satu persatu, kita perlu paham dulu apa sih yang sebenarnya diputus itu. Karena ini bukan cuma soal aturan boleh dan nggak boleh, tapi ini soal sebuah sistem kehidupan yang utuh. Nah, jadi poin kuncinya tuh di sini. Syariat itu bukan dilihat sebagai aturan yang mengekang, tapi justru sebagai semacam sistem operasi kehidupan. Gampangnya, ini tuh panduan biar hidup kita seimbang. Fungsinya buat jaga harmoni antara kebutuhan rohani dan jasmani, antara kepentingan kita pribadi sama kebaikan orang banyak. Jadi, pas sistem ini ditinggalin, ya keseimbangan itu jadi goyang. Hadis ini benar-benar menggarisbawahi tema utama kita dengan tajam banget. Ada hubungan sebab akibat yang jelas. Menjauh dari agama akan mendatangkan kondisi kehinaan, dan kondisi itu nggak akan diangkat, kecuali kita balik lagi ke jalan yang benar. Ini semacam peringatan ya, bahwa konsekuensinya itu nyata dan bertahan lama. Oke, kita masuk ke domino pertama yang jatuh. Hilangnya sesuatu yang kita sebut keberkahan. Tapi, apa sih sebenarnya keberkahan itu? Penting banget nih buat kita ngerti apa yang hilang. Ini bukan soal materi atau jumlah. Keberkahan itu soal kualitas. Itu loh, perasaan cukup walaupun yang dipunya sedikit. Perasaan tenang di tengah kesibukan. Dan perasaan kalau hidup ini ada maknanya. Keberkahan itu nilai tambah dari Tuhan yang bikin hidup kita terasa penuh, bukan kosong. Nah, ini nih yang menarik. Coba deh perhatikan, ini kan paradoks banget ya. Kayak cerminan hidup zaman sekarang. Kelihatannya dari luar semua ada. Harta makin banyak, waktu luang ada, teknologi makin maju. Tapi di dalam, hati malah makin sempit, jiwa gelisah, dan ketentraman hilang. Persis kayak minum air laut, makin diminum ya makin haus. Kelihatan penuh, padahal aslinya kosong melompong. Rasa cukup dan makna yang hilang di dalam diri tadi, efeknya nggak berhenti di situ. Ketika hati udah ngerasa kosong, kerakusan yang ambil alih. Nah, dari sinilah pilar-pilar masyarakat mulai goyah. Dimulai dari ekonomi dan kepemimpinan. Coba deh kita lihat perbandingannya di tabel ini. Kontrasnya tajam banget kan? Di satu sisi ada sistem yang dibangun di atas nilai-nilai kayak amanah dan adil, hasilnya stabil. Di sisi lain, sistem yang digerakin sama nafsu pribadi dan serakah, ujung-ujungnya cuma melahirkan ketimpangan dan pemimpin yang nggak adil. Menurut teks ini, pemimpin zolim itu bukan musibah yang tiba-tiba datang, tapi cerminan dari masyarakatnya sendiri. Nah, kalau sistem yang korup dan pemimpin yang nggak adil udah jadi pemandangan biasa, ada sesuatu yang lebih mendasar lagi yang mulai terkikis. Kemampuan masyarakat buat bedain mana yang benar dan mana yang salah. Analogi pagar ini pas banget. Jadi, hukum Tuhan itu bukan dipandang sebagai penjara, tapi sebagai pagar pelindung. Pagar yang ngejaga supaya binatang buas, hawa nafsu itu nggak ngerusak tatanan masyarakat. Nah, pas pagarnya dirobohin, ya kekacauan moral udah nggak bisa dihindari lagi. Yuk, kita coba urut prosesnya. Semua berawal dari sikap cuek, ketika orang udah nggak peduli lagi buat ngajak kebaikan dan ngelarang keburukan. Dari situ, batas benar salah jadi abu-abu. Yang tadinya dianggap dosa, sekarang malah dianggap gaya hidup atau pilihan. Puncaknya, dan ini yang paling bahaya, ketidakadilan itu bukan lagi dianggap kesalahan oknum, tapi malah jadi bagian dari sistem. Yang lemah, yang makin tertindas. Semua rentetan masalah yang udah kita bahas tadi, dari A sampai Z, semuanya mengerucut ke satu konsekuensi terakhir. Konsekuensi puncak yang paling personal dan paling tragis dari semuanya. Inilah dia, puncak dari tragedi menurut teks yang kita bahas. Ini bukan cuma soal kematian fisik ya, tapi tentang sebuah akhir perjalanan hidup yang terputus dari tujuan utamanya. Sebuah ending yang buruk. Analisisnya begini, hati yang seumur hidupnya jauh dari ketaatan, katanya, akan sulit sekali untuk kembali kepada Tuhannya di detik-detik terakhir. Pertanyaan ini benar-benar ngajak kita buat merenung ya. Dari yang tadinya kita ngomongin dampak sosial yang luas, sekarang kita ditarik buat ngaca ke diri sendiri. Buat apa sih semua perjalanan hidup ini, semua pencapaian, kalau di ujungnya
ternyata kosong dari makna pengabdian kepada Sang Pencipta. Jadi setelah kita lihat semua rentetan konsekuensi tadi, apa nih pelajaran utamanya? Apa take away-nya buat kita? Poin kuncinya adalah mengubah cara pandang kita. Teks ini seolah-olah ngajak kita, coba deh lihat lagi. Hukum ilahi itu bukan beban yang memberatkan, bukan juga penghalang kemajuan. Justru sebaliknya, ia dilihat sebagai rahmat yang melindungi kita dan sebagai kompas yang menuntun ke arah peradaban yang sejati. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran terakhir yang jujur aja cukup menohok. Ini bukan lagi sekedar analisis, tapi udah kayak panggilan buat kita semua untuk refleksi diri. Pertanyaannya bukan apakah kita akan kembali kepadanya, karena itu udah pasti. Pertanyaannya adalah, apakah kita memilih untuk kembali ke jalannya sekarang dengan sadar sebelum kita dikembalikan dalam keadaan yang nggak kita inginkan?